Perkenalkan, saya Putri Indrawati dari kelompok 10 sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai akuntansi keuangan daerah. Pengertian akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses mengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Menurut Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2004 yang diterbitkan oleh Salemba 4 menjelaskan bahwa proses mengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, konsep dasar akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengistisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan setiap instansi pemerintah tahun di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat kebijakan akuntansi dalam penyusunan kebijakan akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Saya Dinda Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 1, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. 8 prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah basis akuntansi. Yang kedua, nilai historis atau historical cost. Yang ketiga, realisasi atau realization. 4, substansi mengungguli bentuk formal atau substan over form. 5, periodisitas atau periodicity. 6, konsistensi atau konsistensi. 7, pengungkapan lengkap atau full disclosure. 8, penyajian wajar atau fair percentile. Selanjutnya, jenis dan bentuk laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan ditentukan oleh jenis entitas pelaporan serta periode pelaporan. Untuk laporan periode bulanan, tribulanan, dan semesteran, SKPD wajib menyerahkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO) dan laporan realisasi pendapatan khusus bagi SKPD penghasil kepada SKPKD. Sedangkan SKPKD diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), dan laporan arus kas (LAK). Yang pertama adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD. Sebagai entitas akuntansi berupa A. Laporan realisasi anggaran (SKPD), B. Neraca SKPD, C. Laporan operasional, D. Laporan perubahan ekuitas, dan E. Catatan atas laporan keuangan SKPD. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa A. Laporan realisasi anggaran PPKD, B. Neraca PPKD, C. Laporan arus kas, D. Laporan operasional, E. Laporan perubahan ekuitas, dan F. Catatan atas laporan keuangan PPKD. 3. Ada laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan berupa A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan SAL atau SAK, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan perubahan ekuitas, dan F. Laporan arus kas, G. Catatan atas laporan keuangan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Nurul Huda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama,
mengenai siklus akuntansi dan persamaan dasar akuntansi keuangan daerah. Di mana pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah ini mengikuti siklus akuntansi yang telah ataupun sudah dijelaskan di atas. Nah, perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan Pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas, dana atau RK Pemda, laporan aliran kas, dan neraca. Biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian setelah jurnal penutup itu diposting, barulah disusun ketiga laporan yang dimaksud. Selain itu, perlu diketahui bahwa siklus tersebut didasari pula dengan konsep artikulasi. Sebenarnya sangat mungkin kan dalam lingkup sektor publik ini diterapkan konsep non-artikulasi mulai dari proses dan siklus akuntansi hingga tersusunnya laporan keuangan. Nah, selanjutnya mengenai catatan akuntansi keuangan daerah, di mana terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Yang pertama, single entry, di mana dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Nah, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangan kas dan dicatat pada sisi pengeluaran. Yang kedua, double entry. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Yang ketiga, triple entry. Pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Selanjutnya, pembahasan terakhir akan membahas langkah-langkah praktik keuangan daerah, di mana langkah-langkah yang dilakukan ini dalam praktik keuangan daerah. Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah atau sering disebut dengan LKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya, LKPI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik atau sering disebut dengan APBD. Terlebih pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Nah, jadi kesimpulan dari akuntansi keuangan daerah ini bahwa konsep dasar akuntansi keuangan daerah meliputi pengukuran dan pencatatan transaksi keuangan daerah serta penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan daerah dan kinerja pemerintah. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti konsistensi, kesesuaian, objektivitas, materialitas, dan prinsip-prinsip pelaporan seperti transparansi dan akuntabilitas. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah meliputi neraca daerah, laporan operasional daerah, laporan arus kas daerah, serta catatan atas laporan keuangan. Dan siklus akuntansi dan persamaan dasar akuntansi keuangan daerah meliputi tahap-tahap dalam siklus akuntansi seperti identifikasi transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal umum atau buku besar, serta penyusunan laporan keuangan. Catatan akuntansi keuangan daerah mencakup catatan atas aset tetap, piutang pajak daerah, serta catatan atas utang pajak daerah. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan sebuah berita yang juga menyangkut dengan materi kami,
yaitu akuntansi keuangan daerah, di mana berita tersebut mengenai BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan suatu permasalahan pengelolaan keuangan daerah dalam IHPS 2 tahun 2023. Nah, dalam berita ini, BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan permasalahan pada program peningkatan kuantitas dan kualitas jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di antaranya, belum seluruh pemerintah daerah ini menetapkan ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan, dan belum menyusun pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan, serta pedoman penentuan prioritas penanganan atau pemantapan jalan. Selain itu juga, terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan permasalahan ketidakpatuhan, serta permasalahan ekonomi, efisiensi, serta efektivitas sebesar 226,59 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Ismayatun saat menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2023 dan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam rapat paripurna DPD di Jakarta, yang mana pada pengelolaan belanja pemerintah daerah terdapat permasalahan kekurangan volume pekerjaan atau barang pada 165 pemerintah daerah sebesar 249,52 miliar rupiah. Nah, kekurangan volume ini atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang membutuhkan perbaikan pada 118 pemerintah daerah sebesar 134,68 miliar rupiah dan ketidakpatuhan atas ketentuan pada 126 Pemda sebesar 100,32 miliar rupiah serta pemborosan atau kemahalan harga pada 56 pemerintah daerah sebesar 86,44 miliar rupiah. Jelas oleh Ketua BPK. Ketua BPK menyampaikan bahwa IHPS yang diserahkan tersebut juga memuat hasil pemeriksaan tematik atas 2 prioritas nasional, yakni pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan suatu kebudayaan. Nah, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah mengungkapkan permasalahan di antaranya pemerintah daerah belum menetapkan peraturan terkait insentif, pajak, atau retribusi daerah. Belum menyediakan sistem penyediaan air bersih atau air minum, sarana dan prasarana jalan, serta tempat dan instalasi pengelolaan akhir yang menunjang pengembangan kawasan strategis. Nah, alokasi anggaran untuk mendukung mandatory spending fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur juga belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk mendukung kelembagaan dan keuangan daerah, imbuhnya. Sedangkan hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan BPK menemukan permasalahan yaitu belum seluruh layanan publik MPP dan pemerintah daerah memiliki kelembagaan formal, mengupayakan kecepatan pelayanan dan melakukan evaluasi secara berkala. IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Nah, dalam pemeriksaan ini, BPK menemukan kebijakan yang belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan serta pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi yang belum dilakukan secara memadai. Jadi, Ketua BPK mengatakan bahwa peran aktif dalam dorongan dari pimpinan dan anggota DPD kepada para kepala daerah menjadi kunci dalam meningkatkan komitmen pimpinan entitas untuk melakukan percepatan penyelesaian tidak lanjut rekomendasi BPK sebagai wujud upaya kolaboratif untuk mendorong akuntabilitas, khususnya pada tataran pemerintah daerah. Turut hadir kegiatan dalam ini anggota IBPK atau Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 Nyoman Adi Surya Adiana, anggota 2 BPK atau Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 2 Daniel Lombantobing,
Wakil Ketua DPD Nono Sampono, para anggota DPD dan para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan BPK. Nah, itulah tadi cuplikan berita yang menyangkut dengan materi kami, yaitu akuntansi keuangan daerah. Sekian pembahasan dari kelompok 10, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.